Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah mau join diskusi ruang belajar warga pada sore hari ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Putih yang udah mau join bareng kita di sore hari ini. Sebelum saya lanjut, saya ingin sedikit memberikan informasi terkait ruang belajar warga plus 62 bahwa di sini setiap pekannya kita selalu ngadain sharing diskusi atau belajar bersama terkait dunia jurnalistik, pendidikan dan juga literasi. Baik, tema kita pada sore hari ini adalah kuliner news. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, saya ingin memperkenalkan narasumber atau pemateri kita pada sore hari ini. Nama lengkap Mbak Putih Nurul Fatimah. Kemudian tempat tanggal lahir Kuningan 22 April 1990. Adapun penghargaan yang pernah diraih yaitu Anugerah Jurnalistik Pertamina. Betul, Mbak? Baik, kalau ada yang salah mungkin bisa dilurusin ya, Mbak. Ya, Kemudian okay. Ya baik. Kemudian di tahun 2013 juara 1 kategori feature televisi energi alternatif Ampas Tahu. Kemudian latar belakang dari Mbak Putih itu sendiri ada dari S1 psikologi. Selain itu pengalaman 8 tahun dalam peliputan berita sejak tahun 2013. Itulah biodata singkat dari narasumber kita pada sore hari ini. Untuk selanjutnya kita langsung saja mulai sharing diskusi kita. Saya mempersilahkan kepada Mbak Putih Nurul Fatimah. Silahkan, Mbak. Halo, selamat sore semuanya. Ini segini cukup jelas nggak atau kurang kencang? Jelas, Mbak. Jelas ya? Oke. Jelas. Sore ini kayaknya nggak kayak yang sebelumnya ya? Kayak lebih banyak sebelumnya ya? Atau sama aja? Cuma orang-orangnya beda nih kayaknya nih yang aku lihat. Iya. Lebih banyak sebelumnya. Oke. Jadi langsung aja kita diskusi ini ya, teman-teman semuanya. Kuliner itu sekarang jadi sesuatu yang cukup penting, apalagi di media sosial ya. Jadi kuliner juga bisa dijadikan ajang promosi. Tapi juga buat masyarakat Indonesia juga kuliner itu jadi salah satu yang penting. Kenapa? Karena makan adalah hal yang akan selalu dilakukan setiap hari terus-terusan. Itu adalah salah satu kunci buat kita bisa bertahan hidup dong ya. Nah, orang-orang sekarang kan mulai bosen tuh makannya itu-itu aja. Makanya belakangan ini mulai tuh ngetren berita-berita tentang kuliner. Nah, tapi yang jadi pertanyaan, sebenarnya apakah kuliner ini adalah termasuk ke dalam news atau enggak sih gitu. Kan cuman kuliner doang gitu kan, sepele gitu, makanan doang gitu. Apa itu masuk berita gitu? Bukannya berita itu adalah hal-hal yang menyangkut politik atau isu-isu perkotaan, bencana dan segala macam. Nah, jawabannya ini termasuk ke dalam bagian news ketika di dalamnya ini ada 6 unsur. 6 unsur itu diantaranya apa aja, Po? 6 unsur apa, Pak? 5W1H-nya itu apa aja? Oh, apa, bagaimana, siapa, mengapa, dan kapan. Nah, ya, jadi ketika ada unsur-unsur itu, maka itu adalah termasuk ke dalam news. Cuman memang kemasannya aja yang beda-beda ya. Ada yang dibikin, kayak kita mungkin di Trans 7 ada yang bikin itu jadi news. Ada beberapa program juga yang ngebahas itu. Tapi ada juga di tempat lain, di televisi lain, mungkin itu bagian dari produksi. Tapi sebenarnya basicnya itu news. Karena ada 5W1H-nya tadi tuh. Kapan, siapa, di mana. Nah, terus, kalau menurut kalian sendiri, sebenarnya pemberitaan tentang kuliner ini penting nggak sih? Kalau menurut saya sih, Mbak, penting ya. Kenapa? Mungkin kalau menurut saya pribadi, mungkin sebagian orang itu selalu ingin merasakan yang namanya kuliner, atau kan setiap daerah di Indonesia kan makanan atau kuliner kan beda-beda gitu. Jadi sesuatu yang tren atau menarik gitu.
untuk dicoba. Jadi sebenarnya dari segi penonton juga menganggap ini penting ya. Bener nggak sih? Kadang-kadang bosen pengen nyobain kuliner-kuliner lain atau mungkin di daerah tertentu gitu. Ada makanan apa aja sih? Siapa tahu kita datang ke sana, terus kita pengen nyobain makanan khas, makanan asal dari misalnya gini, kita tahu yang namanya empal gentong, tapi kita nggak pernah tahu itu daerah mana. Nah, kita kan dapat informasi dari pemberitaan itu dong, gitu. Atau mungkin kita tahu nih pernah nyebut tongseng, tapi tongseng ini sebenarnya awalnya dari mana sih? Gitu. Racikannya apa aja sih? Gitu. Nah, itu kan datangnya dari pemberitaan. Makanya kenapa sih berita kuliner ini ada? Gitu. Karena memang penting. Buat ibu-ibu juga nih ya, biasanya bosen mau masak apa? Oke, kita nonton aja yuk berita-berita tentang kuliner. Nah, disitulah dapat tips-tipsnya. Gitu lah. Terus, apa sih yang ngebedain kuliner sama pemberitaan yang lain? Tadi kan saya udah sebutkan ya, ada berita-berita tentang politik, kemudian ada berita tentang isu perkotaan dan segala macam. Terus bedanya apa sama kuliner ini? Itu udah jelas beda banget ya teman-teman ya. Kalau kita nonton juga beda kan? Sebenarnya aku mau balik lagi nih. Yang kalian rasakan ketika nonton berita-berita kuliner sama berita yang lainnya itu apa? Sebelum aku paparkan, kita coba diskusi aja nih. Dari teman-teman sendiri gimana nih? Kalau nonton-nonton berita kuliner atau dibandingkan dengan berita yang lainnya gitu. Penasaran? Teman-teman boleh di-unmute. Lagi penasaran Mbak, rasanya itu Kalau gue kayak pakai muka gimana mupeng. gitu. Oh, saya mah mupeng aja. Lihat info makanan. Nah, itu kan dari segi penontonnya nih. Kalau dari segi penyampaiannya udah jelas banget beda. Kenapa? Yang pertama, kuliner itu bagian dari soft news ya. Dia bukan hard news. Nggak mungkin ada orang ngeberitain kuliner tapi mukanya tegang. Gitu kan. Tutur katanya nggak mungkin terlalu baku gitu kan. Si penonton jadinya nggak merasakan dari feel dari rasa-rasa makanannya itu gitu. Jadi itu bagian dari soft news, bukan hard news. Bedanya itu ya yang paling menonjol dari kuliner. Kemudian yang paling susah nih buat teman-teman barangkali ada yang mau bikin vlog ataupun mau bikin TikTok ya, yang bikin kuliner ini jadi lumayan sulit untuk dikemas atau dibikin beritanya, itu adalah kita harus jadi orang, kita harus mewakilkan orang yang nonton gitu, dimana kita harus nyobain sih rasanya. Kita harus mendeskripsikan rasa itu sampai nyampe ke penontonnya. Pernah nggak sih kalian kalau nonton berita-berita kuliner gitu, terus kalian jadi tiba-tiba, kok ikutan lapar ya gitu. Kok jadi pengen ya? Pernah nggak sih kayak gitu? Pernah Mbak? Selalu. Nah, Selalu. Itu artinya si orang tersebut, baik si hostnya ataupun kameramen yang ngambil gambar, dia udah berhasil dalam kemasan liputannya mereka. Nah, karena yang bikin susah adalah itu gitu. Poinnya itu gimana caranya kita membuat orang lain jadi tertarik dengan makanan kita dan kita mewakilkan penonton-penonton di rumah gitu. Bagaimana kita ngasih tahu rasanya, penonton kan nggak bisa ngerasain dong karena dia kan lihat di TV doang tuh. Nah, kita yang ngasih tahu rasanya gini gitu. Makanya kalau di kuliner-kuliner itu baik di berita ataupun di TikTok, di YouTube gitu, mereka pasti ada adegan makannya. Kadang-kadang ada yang berlebihan mungkin ya. Tapi itu juga salah satu poinnya. Kalau kita makannya cuma penonton kayak ngeliatnya, itu enak gak sih sebenarnya? Dia ngomong enak tapi kok nggak semangat, makannya dikit-dikit gitu kan. Makanya kadang ada yang berlebihan. Nah, berlebihan itu juga kadang-kadang tuh diterima sama masyarakat loh gitu. Meskipun berlebihan tapi orang seneng ngelihatnya. Lebay banget sih makannya, tapi kok malah kayaknya enak ya dia kalau makan gitu. Jadi kan penasaran. Nah, ya. Sebenarnya itu yang bikin susah dari program kuliner. Nggak segampang yang kalian lihat ya kalau bikin program kuliner itu. Apalagi dari segi narasi. Bener nggak, Po? Susah banget. Nih, karena sebenarnya kuliner itu yang ada itu cuman enak sama enak banget kan. Iya bener gak sih? Enak sama enak banget gitu. Ngeles. Kita tapi nggak bisa ngomong cuman, penonton ini enak. Terus enaknya kenapa gitu? Tapi kan sebenarnya kita tahu cuman enak terus enak banget gitu. Tapi penonton harus tahu enaknya itu kenapa sih, alasannya apa yang bikin itu enak. Gitu. Nah itu yang bikin kita susah, berkali-kali harus cari kosakata yang baru gitu dan jangan sampai monoton. Termasuk naskah. Naskah udah pasti isinya
itu aja kan namanya makanan ya. Makanan kan itu mulu sebenarnya. Ayam bakar, ayam goreng, sate ayam kayak gitu-gitu kan itu terus gitu. Tapi gimana caranya kita membuat setiap liputan kita itu jadi bagus. Sebenarnya aku salut loh teman-teman sama YouTuber. Mereka bisa mengemas semua makanan-makanan itu beda-beda dari satu ayam dengan ayam yang lainnya gitu. Terus dia bisa menceritakan rasa ayamnya dengan deskripsi yang benar-benar gampang bahasanya, terus bisa sampai di kita juga gitu. Itu susah banget sih. Barangkali nanti teman-teman ada yang pengen nyobain, cobain aja. Paling simpelnya gini, ayam hari ini ayam goreng, besok ayam bakar, besoknya sate ayam, besoknya lagi ayam panggang. Tuh gimana tuh caranya semua ayam ini nih bisa terlihat benar-benar beda meskipun bahannya ayam doang dan rasanya ayam, gimana lagi nggak ada rasa lain ayam kan gitu. Nah itu sih yang bikin susahnya. Bener nggak? Bener, Mbak. Ini pengalaman minggu kemarin ya. ayam lagi. Itu minggu kemarin dan minggu ini bakso, bayangin. Bakso cuanki, bakso kolesterol, bakso tahu, semuanya bakso. Itu gimana aku bedain? Udah bingung lagi mau ngomong apa. Bakso enak ya. Nah, enak kan bakso? Nah itu. Terus kalau peminat kuliner, tadi kita udah sempat bahas ya. Sekarang kayaknya hampir semua TV isinya ada kuliner. Kenapa sih kok banyak banget kuliner? Karena peminatnya banyak gitu teman-teman. Di rumah itu yang pada pengen nonton kuliner tuh banyak. Jangankan kalian, misalnya nih saya bukan seorang host kuliner. Kalau di rumah nyarinya kan yang ringan-ringan kayak nonton makanan. Ah udah daripada nonton sinetron ribut mulu, mending nonton ini aja deh kuliner deh. Kita cuma lihat nikmatin di orang makan enak banget ya. Udah gitu doang kan, nggak ada beban, terus nggak ada yang mikir kemana-mana, cuma ih itu kok pedes, emangnya aku bisa keringetan ya? Paling mikir cuma gitu doang, kayak sesimpel itu gitu. Terus bosen nih makan apa, coba nonton kulineran. Oh gampang bikinnya, oh gitu doang. Oh ntar deh cobain deh, minggu depan deh gitu. Jadi justru kayak itu tuh hal-hal yang gampang banget buat kita tonton, makanya peminatnya banyak. Sekarang itu kayak orang-orang udah capek, belum lagi COVID gini ya. Orang tuh kayak udah mikir segala macam yang terlalu berat, udah mikir ini itu, butuhnya yang ringan-ringan gitu, yang nge-refresh. Nah makanya kuliner-kuliner ini masuk di saat yang emang benar-benar tepat. Oh satu lagi, orang-orang lagi agak susah banget buat keluar rumah kan, jadi mereka juga kadang bikin sesuatu di rumah sendiri, ataupun mereka kayak lebih suka untuk beli online. Dari nonton itu, mereka bisa milih nih, aduh mau makan apa ya sekarang, nonton kuliner, terus bisa pesan nantinya, gampang. Kayak gitu. Jadi itu sekarang lagi benar-benar banyak banget peminatnya. Nah oke, teman-teman aku cuman bahas sampai sini aja, karena kayaknya lebih enak kalau kita diskusi ya. Waktunya kan sebentar, kalau aku ngomong sendirian, capek juga sis. Oke. Bener, Mbak. Oke, jadi kita mau langsung lempar pertanyaan atau gimana nih enaknya nih? Boleh. Baik, kita langsung sharing diskusi aja daripada ini kehabisan ngomong gitu. Jadi yang ingin berbicara mungkin bisa langsung diaktifin mikrofonnya aja, tanya langsung aja. Silakan yang ingin bertanya. Namanya apa ya? Kalau nggak ada, saya aja deh penanya pertama. Boleh. Ini apa Ovi keluar? Katanya maaf. Jadi pertanyaan saya simpel aja Mbak. Apakah kuliner itu harus memenuhi syarat makanan gitu? Biar apakah kuliner harus memenuhi sebuah syarat kesehatan makanan gitu? Atau ada syarat-syarat tertentu? Bisa langsung jawab atau nunggu pertanyaan yang lain? Langsung aja biar kita langsung ngobrol aja. Kali ya. Iya, langsung aja Mbak. Ngobrol. Jadi gini, sebenarnya kuliner itu semuanya itu kan ada plus minusnya. Nggak mungkin semuanya nggak sehat gitu. Semua makanan itu ada komposisi yang positif untuk tubuh kita dan ada yang negatif untuk tubuh kita. Gitu. Jadi nggak ada kriteria makanan apa yang bisa diangkat. Oh ya, kecuali untuk di televisi, maaf ya sebelumnya mungkin untuk makanan-makanan yang non halal itu tidak dianjurkan di televisi. Kecuali mungkin di YouTube karena di YouTube kan lebih luas ya. Jadi makanan apapun bisa. Tapi kalau untuk di televisi dari segi
kesehatan gitu, komposisi makanannya nggak terlalu berpengaruh, lebih berpengaruh ke maaf untuk non halalnya aja gitu. Jadi kalau komposisi justru kita akan kupas di tayangannya nanti. Nih makanan ini komposisi atau unsur-unsur negatif untuk tubuhnya apa aja, yang ini positifnya apa, kemudian manfaatnya apa, yang ini sebaiknya dikurangin. Kenapa? Karena nantinya akan begini. Itu akan dikupas di tayangannya gitu. Justru lebih bagus ada macam-macam komposisinya sih. Gitu. Mungkin dari teman-teman yang lain, mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Saya dong. Ya, silakan Mbak Rahayu. Ya, Assalamualaikum, selamat sore Teh dan teman-teman. Waalaikumsalam. Mau nanya Teh, kalau pengalamannya Teh Putih selama meliput kuliner itu biasanya itu diundang sama yang punya warung atau mencari warung atau rumah makannya sendiri gitu. Karena kan kalau di tempat saya tuh di Samarinda itu kalau misalkan kita kan punya kayak usaha gitu ya. Nah, itu tuh kadang-kadang kita tuh perlu memanggil kayak macam misalnya kayak media-media ini jadi supaya dia yang datang ke tempat kita gitu loh. Tapi kadang-kadang ada juga sih karena informasi dari netizen gitu kan. Ada di sini nih jadi medianya itu yang datang ke tempat usaha itu untuk mempromosikan itu. Nah, terus yang kedua kalau sepemantauannya Teh Putih, tren kulineri sekarang itu tuh lebih ke barat-baratan atau justru sekarang lebih mengangkat makanan-makanan Indonesia sih sebenarnya. Itu aja dulu sementara. Makasih Teh. Sama-sama. Jadi gini, pertanyaannya dua ya. Yang pertama tuh ya. Jadi kalau kita nyari atau diundang sebenarnya. Nah, itu bisa jadi dua cara yang dua-duanya bakal bisa kita pakai gitu buat liputan. Tapi biasanya kalau kita nyari dulu nih, kira-kira apa nih yang menarik, karena setiap program makanan punya konsep masing-masing kan. Nah, kalau makan receh kan konsepnya makanan yang receh. Maksudnya makanan yang receh itu dia makanan yang harganya murah atau tempatnya tidak terlalu bagus, tidak terlalu mewah gitu. Terus makanannya juga lebih ke sebenarnya makanan sih masih bisa semuanya ya. Cuman lebih ke tampilan tempat makan sama harganya, itu untuk receh. Tapi ada program yang lain yang juga punya kriteria sendiri. Jadi kita akan cari dulu sesuai dengan konsep program kitanya. Nah, tapi kita juga nggak menutup orang-orang yang akan ngundang kita nih kayak kemarin. Ternyata banyak yang ada makan receh gitu untuk minta diliput. Tapi kan kita juga akan nge-list juga nih, kira-kira mana yang bisa kita liput karena sesuai dengan konsep kita atau enggak. Jadi dua-duanya bisa kita lakukan. Kalau memang ternyata undangan itu konsepnya masuk, dia harganya receh ataupun tempatnya yang receh, kita bakal datang gitu. Tapi itu juga tetap berdasarkan persetujuan dari produser. Karena kan setelah kita masih ada produser ya. Kalau dari makanan, tren kulinernya itu sekarang nggak ke makanan luar ataupun makanan nasional ya, lebih ke makanan-makanan yang kira-kira menggugah selera sebetulnya. Tapi sejauh ini sih makanan-makanan nasional kayaknya lebih tinggi peminatnya dibandingkan dengan makanan internasional ya. Karena jangkauannya makanan-makanan nasional itu lebih masuk ke semua kalangan. Jadi dari bawah, menengah sampai atas semua lebih suka makanan nasional gitu. Tapi kalau makanan luar negeri itu kan kayak orang-orang tertentu aja ya. Makanan-makanan Jepang mungkin cuman anak-anak muda doang atau mungkin yang menengah ke atas doang. Tapi makanan-makanan internasional juga masih tetap ada peminatnya, tapi nggak setinggi makanan nasional. Kecuali makanan internasionalnya itu emang receh, gitu. Maksudnya masih bisa dijangkau sama menengah ke bawah dan anak-anak muda sih, begitu. Kayak misalnya mungkin ini ya Put, makanan internasional yang receh tuh bisa dicontohin nggak Put? Kira-kira apa gitu? Mungkin burger atau apa gitu? Oh enggak, jadi sebenarnya bukan dari menu makanannya ya, tapi dari harganya gitu. Misalnya burger itu harga normalnya sekitar 35-40 nih, ya, burger ya. Tapi ada yang jual burger harganya 15.000 gitu. Nah, burger-burger kayak gitu yang lebih banyak peminatnya. Sama kayak makanan Jepang kemarin aku sempat liputan teras Jepang ya di BSD. Teras Jepang di BSD itu konsepnya dia tenda pinggir jalan. Bikin tenda, bukannya malam. Di dalamnya itu daging-dagingan, tapi harganya murah banget. Harga wagyu pasarannya berapa ya sekarang ya?
ratusan ribu ya, 100 lebih. 100 sekian gitu ya. Nah, di sana 150 lebih tepatnya. ya 150 ya. 150. Tapi di situ di teras Jepang itu dia 78 normalnya, kalau dia bisa posting makanan jadi 55. Itu kan udah lebih dari setengahnya ya kalau dapatnya 55.000. Nah, kayak gitu-gitu tuh, itu yang akan ditonton sama masyarakat, kayak gitu-gitu. Stick harganya 10.000, stick kan mungkin 100.000, tapi di situ 10.000. Emang sih jadi pertanyaan, stick apaan itu 10.000 gitu. Tapi ya si penjual juga udah punya hitung-hitungannya, udah punya HPP-nya sendiri nih, berapa dia modalnya, terus berapa dia bisa jual gitu. Nah, kayak gitu-gitu yang lebih banyak ditonton sama masyarakat. Satu lagi boleh nggak? Boleh. Ngalir Boleh aja. dong. Nggak, cuma mau nanya pendapatnya Teh Putih aja. Mungkin tahu kan yang di TikTok itu yang Siska Call itu yang dia postingin makanan yang harganya berjuta-juta itu, yang dari kepiting dari mana itu, terus nasi goreng. Itu pendapatnya Teh Putih gimana sebagai seorang yang bergelut di dunia kuliner, berita kuliner? Kan itu kan juga sama kan, konsepnya sama-sama, dia menginformasikan itu kan. Nah, pendapatnya Teh Putih gimana? Balik lagi, kalau mereka yang bermain TikTok ataupun YouTube, mereka kan nggak punya batasan ya, nggak kayak kita. Apalagi program udah punya batasan, harus receh gitu. Kalau mereka kan luas banget jangkauannya, mereka bisa liput apapun gitu, nggak cuman harga yang jutaan gitu, bahkan mungkin dia bisa liputan di restoran yang mewah banget gitu, terus yang diangkat justru cuman konsep sajiannya kayak misalnya Molekula Gastronomi, ada salah satu restoran yang dia benar-benar emang harganya juga jutaan, sama kayak yang mungkin Siska lakukan gitu, harganya jutaan, dan dia makanannya tuh bentuknya kayak kacamata misalnya, tapi yang pas kita makan itu rasa tongseng kambing gitu. Jadi sebenarnya kalau mau dilihat harganya jutaan atau konsep makanannya apa, itu sih masih sah-sah aja, nggak apa-apa gitu. Itu kembali ke mereka masing-masing, karena kita juga sebenarnya perlu tahu, bukan berarti hal yang mahal dia menunjukkan kemewahan gitu. Kayak kemarin kan sempat ramai tuh Atta sama siapa? Aurel. Ada yang komen mereka terlalu menunjukkan kemewahan gitu. Kalau menurut aku pribadi nih, yang makan harganya yang berjuta-juta pun ya nggak masalah gitu, karena kita juga sebagai penonton kan perlu tahu, kita ambil itu news value-nya gitu, beritanya gitu, sisi beritanya, bukan sisi dia nunjukinnya kemewahannya, bukan. Tapi yang kita butuh tahu adalah, oh ada ternyata makanan harganya sejuta gitu kan. Orang pasti mikir, makanan apa sih sejuta? Oh gitu, oh berarti dia kualitas dagingnya mungkin bagus ya. Daging apa sih? Oh ternyata dia lebih tinggi dari Wagyu nih kualitas dagingnya. Malah kita dapat informasi yang baru, oh gitu ya. Atau kayak yang tadi molekular gitu, makanan-makanan pasti kan sebagian orang mungkin nggak tahu, masa makanan bisa kayak gitu sih, bentuknya kacamata, pas dimakan tongseng, masa iya gitu. Kalau punya kelebihan rezeki bisa nyobain, ya kan. Tapi kalau nggak punya kelebihan rezeki, ya udah kita bisa dapat informasinya aja. Oh caranya begini ternyata, oh bener itu makanan, bentuknya bisa cowet, pas dimakan dia jengkol gitu. Nah itu kan ada teknik-teknik sendiri gitu. Jadi kita ambil sisi positifnya aja sebenarnya. Gitu. Dari teman-teman yang lain mungkin ada yang ditanyakan dari Bang Riko mungkin. Jadi kalau kan saya tuh memang review makanan ya, tapi saya tuh review mie instan, apalagi kalau mie instan yang kemasan baru, rasa baru, saya review di YouTube. Terus sampai kalau ada review mie instan, saya sampai ngiler, habis itu saya ngikut lah untuk review. Besok saya upload di YouTube. Itu bisa kan? Sebenarnya balik lagi ke tujuannya masing-masing sih. Kalau di YouTube kan dia nggak ada batasannya ya. Kalau memang tujuannya mau, mungkin akan ambil sponsor ya, sponsor dari si Indominya, mie instannya gitu, nggak apa-apa, sah-sah aja gitu. Sebenarnya kalau YouTube sih semuanya juga nggak ada batasan apa-apa ya. Mau mie instan, mau makanan apapun itu masih nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Apalagi rasa-rasanya baru, sebenarnya nggak apa-apa sih. Cuman mungkin kalau mau sedikit ngasih informasi, mie instan ini misalnya, mie instan rasa sotomi, nah, bisa aja ditambahin gini, mie instan rasa sotomi, tapi tahu nggak sih sotomi itu sebenarnya makanan dari mana? Sotomi itu makanan dari Bogor, atau misalnya gini, mie instan ada kan ya, sebut aja mereknya Indomie. Indomie itu kan ada yang rasa ini empal gentong.
Indomie rasa empal gentong, nyobain lah ini Indomie rasa empal gentong nih, menarik banget, tampilannya ada ini, isiannya ada apa aja. Tapi ini tahu nggak sih, empal gentong ini sebenarnya makanan dari mana? Oh, empal gentong ini makanan dari Cirebon nih. Kalau mau tahu empal gentongnya itu sebenarnya yang kayak gimana, kasihlah gambar empal gentongnya. Nih empal gentong ini nih. Jadi empal gentong sebenarnya bahannya dari bagian-bagian sapi yang dikasih kuah, yang dikasih apa. Jadi berita yang kamu sampaikan juga ada sisi yang lebih menariknya lagi, nggak cuma makan Indomie doang gitu sebenarnya. Tapi kalau memang mau cuman Indominya aja yang dibahas, nggak masalah itu kalau untuk YouTube karena dia lebih luas sih, jangkauannya lebih bebas. Gitu. Cuma kalau pengen ada sisi pemberitaannya, bisa kasih informasi-informasi yang lain. Teida nanya, Teida. Dari Bang Bagus. Boleh, Oh, bentar. Bang. Silakan. Sebenarnya masih loading sih, tapi nggak Yang apa ya. lain dulu aja. Pendapat Siapa dulu. dulu? Tapi nggak apa, aku Silakan, dulu Bang. ya, karena pendapat. Boleh. Boleh. Soalnya tadi, gue mau tanya ke Teh Putih nih. Soalnya gue tadi tuh pernah nonton YouTube ya, Nes Carlos yang ngasih telur. Nah, tapi kalau pas gue lihat judulnya, ternyata gini, cuma nasi telur doang rame. Nah, pendapat Teh Putih kayak gimana nih kalau ada judul-judul yang clickbait tapi ingin mengundang pelanggan itu? Iya, emang harus kayak gitu sih sebenarnya. Iya, Itu agak clickbait gitu ya. Iya, Next Carlos itu emang udah ya kece lah. Karena dia udah bisa bikin orang ngeklik YouTube-nya dia dengan judulnya itu. Nah, kita juga emang harus pintar-pintar nyari judul sih kalau buat di YouTube atau di TikTok ya. Itu yang sebenarnya masih PR buat aku juga nih kalau misalnya aku mau bikin YouTube. Judul-judul yang mereka pakai itu sebenarnya bikin zong semua. Judulnya apa, isinya apa, lah kok begitu, ya itu memang tujuannya biar kita ngeklik, biar kita nungguin judulnya gini, telur kok merahnya 2 di dalamnya, pas dibuka kan mana merahnya ya, ditungguin mulu sampai kelar kan nonton, nggak ada kan merahnya 2, ya itu jadi sampai kelar gitu. Itulah pintar-pintarnya. Jadi bebas sih kalau mau bikin judul apa aja, semenarik mungkin. Contohnya kayak gue juga nih, kebetulan nama warungnya Nakal juga, namanya Nakal sih, pas banget. Tapi kalau nama-nama yang nakal untuk di televisi agak susah. Kalau untuk di YouTube dia masih bebas. Kalau televisi kan ada batasan-batasannya ya. Iya. Biasanya nama di gue aja, nama Instagramnya Nakal Bandung. Kalau contohnya. Kalau dari Mbak Putih sendiri, makanan kuliner yang jadi favorit Mbak Putih apa? Aku termasuk yang suka daging. Jadi makanan-makanan kuliner yang agak daging-dagingan itu suka banget. Kayak makanan-makanan Jepang itu. Itu kan daging-daging dibakar. Nah, itu enak banget sih. Lemak-lemak kayak gitu. Jadi kalau udah liputan masalah daging-dagingan, wah udah serak banget. Tapi bakso meskipun enak, liputan bakso terus bosen loh. Bener. Dan bakso terus kayak udah ngeliat bakso udah deh, kalau bisa yang lain dulu deh gitu. Suka yang pedes? Yang pedes tergantung makanannya, ada yang suka ada yang enggak. Kalau terlalu pedesnya lebay gitu nggak suka, karena kita jadi nggak nikmatin. Kayak kita tuh lebih, kita kan makan pengen kita nikmatin ya, tapi kalau dia terlalu pedes udah nggak nikmat jatuhnya, karena kita udah sibuk sama kepedesan sendiri gitu. Mendingan yang normal-normal aja, pedasnya sedang gitu, jadi masih bisa dinikmatin. Nah, aku mau nanya dong sama teman-teman yang lainnya, kalau menurut kalian makanan yang menurut kalian menggugah selera itu makanan nasional, makanan internasional lagi, makanan luar negeri, atau makanan-makanan apa, coba boleh dong? Interlokal. Kalau gue mah tergantung aja sih, tergantung kondisi aja ya. Contohnya fried chicken. Kalau gue kan fried chicken, bulgogi. Tapi kalau nasional, nasi goreng sama sate. Iya. Dan sate ayam. Oh, sate ya. Sate aja udah episode berapa nih? Sampai bingung bikin naskahnya. Aduh, ini apalagi orang sate cuma ditusuk sama dibakar. Tapi saya lebih prefer kalau makan makanan warteg sih sebenarnya. Warteg itu emang bikin enak ya, warteg tuh. Karena pilihannya banyak. Betul, kalau kuliner yang lagi ini, Mbak, di Kota Makassar itu yang tren itu adalah itu coto. Coto Makassar. Iya, Mbak.
Itu semua orang pada ini ketagihan. Itu kayaknya dari dulu deh ngetren. Emang khasnya Makassar. Makassar ya. Kalau sama Palu Basa Palu Basa the Palu best sih. Iya, the Palu best. Basa pakai telur kan ya. Kenapa kita jadi ngomongin makanan, anjir? Beda-beda juga. Jadi lapar. Iya benar. Nih kalau pembahasannya pas puasa nih bahaya juga ya. Iya, betul sebelum puasa ya. Jadi udah ngeces gitu. Ngeces. Mau nanya dong sama Putih. Sila- Tadi kan sebenarnya kan jurnalisme kuliner dan juga review makanan di YouTube tuh sangat bersaing ya antara YouTube dan televisi tuh gitu, karena orang-orang pasti akan nyari di YouTube duluan gitu kalau untuk kuliner, karena di TV jadwalnya rutin, tidak bisa setiap waktu, kemudian ada batasan-batasan yang tadi Putih cerita gitu ya, mulai dari pembatasan pengemasan, pembatasan menu-menunya kayak gitu, pembatasan dari soal nama dan lain-lain gitu. Sebenarnya kalau dari penyajian sendiri nih, karena saya sendiri belajar sama Putih nih teman-teman waktu di Makan Receh kemarin, nyari referensinya justru ke Putih, karena Putih yang sering liputan kuliner gitu di redaksi dan program-program lain. Sebenarnya penyajiannya tuh harus seperti apa sih Put? Secara jurnalistik penyajiannya seperti apa? Apa langsung makanannya? Apa kita fokus ke tempatnya dulu baru menyajikan makanannya? Atau kita lebih ke proses masaknya atau gimana? Secara umum penyajiannya. Mungkin kalau di Trans 7 Putih bisa cerita. Sebenarnya itu balik lagi ke yang tadi dibahas ya, tergantung programnya masing-masing. Ada yang komposisinya akan lebih banyak dimakan kah di tayangannya atau diproses kah gitu. Cuman kalau secara misalnya kita bikin di YouTube, mau urutannya apa dulu itu bebas. Yang penting gimana caranya kita bisa bikin itu jadi menarik dan gak monoton. Jadi kalau misalnya kita makan dulu, enak. Terus abis gitu langsung di rewind, abis kita ngomong enak banget nih, nggak nyesel deh kesini, terus langsung berhenti, langsung kita rewind, balik lagi ke pertama kita datang, baru proses, baru makan. Jadi urutannya akan makan, baru datang, proses dan makan lagi, itu juga nggak masalah. Atau kayak biasanya datang, proses, terus makan, atau makan dulu sampai habis dikupas makannya itu, baru proses. Itu juga nggak masalah, kembali ke konsepnya masing-masing. Nah, tapi belakangan ini, kalau yang di Trans 7 sendiri, kayaknya orang lebih suka bagian makannya, karena kayak kita nungguin. Intinya cuma makan gitu, kayak proses tuh kayak nungguin dulu. Rasanya gimana sih? Nah, itu yang ditungguin tuh, jadi, rasanya gitu tuh. Jadi benar-benar yang dibutuhkan sama si penonton itu sebetulnya adalah rasanya. Ini rasanya gimana, rasanya enak enggak. Jadi ada yang mungkin akan lebih banyak dirasa, 70 dirasa, 30 diproses. Nah, tapi kayak bulan Ramadan ini mungkin kita nggak terlalu akan mengeksplor si cara makan, maksudnya makannya itu. Jadi kita balik, lebih banyak diproses, prosesnya 70 mungkin, makannya 30 aja gitu kan. Itu berarti semua meminimalisir adegan makannya. Adegan makan, karena kan Ramadan kita nggak boleh terlalu banyak makan atau terlalu close up gitu makan, gitu kan nggak boleh kan, nanti malah pengen lagi, itu yang nggak boleh. Jadi lebih banyaknya di prosesnya, itu juga sebenarnya nggak masalah sih, masih masuk aja, karena banyak ibu-ibu yang justru butuh cara memasaknya, bahannya apa aja, caranya gimana gitu. Jadi kalau mau bikin YouTube ya bebas-bebas aja sih. Yang penting gimana caranya kita bikin itu jadi menarik. Urutannya mana aja, bebas. Silahkan dieksplor. Gitu. Rivo jadi mau balik lagi ke Makan Receh kok. Wow. Di desa-desa tapi ya. Tetap makan sih tapi di desa-desa. Iya, gak apa-apa. Yang penting ini tip liputan ya. Iya. Boleh. Oh iya Put, penasaran dong dengan semakin maraknya YouTuber yang fokus di kuliner, sebenarnya gimana sih strateginya teman-teman yang ada di program kuliner gitu untuk bisa banyak ditonton juga gitu, untuk ngerebut hati penonton. Kalau tadi Putih bilang kalau di YouTube itu peminatnya banyak, di TV juga banyak gitu. Tapi ada nggak sih strategi khusus yang mungkin diminta sama tim ataupun produser ataupun timnya Makan Receh gitu ya? Apa strategi untuk bisa ditonton lebih banyak orang gitu? Jadi sebenarnya karena kan menunya itu doang juga. Dan sebenarnya hampir mirip sama yang di YouTube ya. Cuman sebenarnya
kita itu udah punya penonton masing-masing. Penonton YouTube juga udah ada, penonton TV juga udah ada, dan itu beda gitu. Kayak misalnya penonton televisi itu lebih banyak kayak ibu-ibu atau mungkin orang-orang yang di daerah gitu. Terus anak-anak muda ataupun orang yang di perkotaan lebih banyak nontonnya YouTube gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau bersaing dengan YouTube, itu kita nggak bisa karena mereka udah punya pacar sendiri. Tapi bagaimana caranya kita biar bisa mengemas itu menarik dan tetap nge-grab penonton kita untuk tetap stay di TV. Nah, caranya itu dengan mencari kuliner-kuliner yang tadi mungkin dia viral, jadi rame gitu, banyak yang datang, cepat habis. Jadi kita tetap harus nyari sisi-sisi unik dari si kulinernya itu. Viral, rame, banyak yang beli, atau menunya unik banget, nggak masuk akal, atau mungkin menu-menu yang menggugah selera. Kayak sebenarnya nih kalau dilihat-lihat menu yang menggugah selera itu adalah menu berkuah, cabai yang berwarna, atau bakar-bakaran. Itu lebih menarik dibandingkan dengan yang digoreng doang. Gitu. Jadi ada beberapa yang akan di-request sama mungkin pemangku-pemangku. Sama cara makannya. Kalau di YouTube itu kan orang makan tuh kayak nggak masuk akal ya dia makan. Tapi bagaimana kita juga bisa makan kayak gitu tapi tetap nggak terlalu tidak menjijikan, tapi masih kelihatannya itu enak gitu, semangat makannya gitu. Poin-poinnya sih kayaknya itu. Termasuk mukbang gitu ya berarti ya. Kalau di YouTube mungkin lebih banyak ya, kalau TV kan agak jarang. Iya, karena sebenarnya mukbang itu kan agak kurang masuk akal ya untuk orang makan normal ya. Biasanya kan kadang-kadang ada yang mikir juga males nonton yang hal-hal yang kayak nggak masuk akal aja, udah mending makan biasa gitu. Kayak cabai yang terlalu pedes yang sampai berkilo-kilo kan nggak masuk akal. Siapa juga yang mau makan makanan cabainya segitu, ya nggak sih? Cabainya banyak banget, udah nggak ada lagi rasa makanannya, cabai doang isinya. Atau makannya terlalu banyak gitu, kayak nggak masuk akal juga. Kalau kita makan kayak gitu pasti kita udah enak sendiri gitu udah. Gitu. Kalau dari Mbak Putih itu sendiri, gimana menurutnya menilai itu yang di program yang di Trans TV yang sore-sore itu demen makan, itu gimana tuh menurutnya? Kalau menurut saya Maaf interupsi, bikin lapar kayaknya, bukan demen makan, bikin lapar. Ya, yang terakhir kurang jelas deh pertanyaan terakhir. Gimana Mbak menurutnya itu yang di program di Trans TV yang demen makan apa itu demen lapar? Bikin lapar. Maaf interupsi ya. Benar-benar menggugah selera atau benar-benar ini pembawanya nyampe gitu ke penonton? Kalau menurut aku ada beberapa host dari mereka yang udah berhasil untuk bikin penonton-penonton jadi pengen makan makanan yang dia makan gitu. Tapi nggak semua hostnya, meskipun artis ya, jangan salah, artis-artis itu nggak semuanya bisa melakukan hal itu. Cuman artis-artis tertentu aja yang bisa gitu. Kayak contohnya ada cowok di sana lah, dua host cowok itu kalau mereka dipasangin, dua-duanya itu berhasil bikin penonton ngiler. Entah dia cara makannya, entah dia bahasa yang dia gunakan, tapi benar-benar dia berhasil, ya dia bisa gitu. Tapi ada juga host yang lain, yang cowok lagi, yang cewek yang lainnya, mungkin artis-artis lainnya yang ya biasa aja gitu. Nah itu sih PR-nya, makanya bikin liputan-liputan kuliner itu nggak gampang, karena ada poin-poin itu sih sebenarnya. Kalau nggak doyan juga, malah nanti penyampaian makanannya jadi nggak pas gitu kan. Ada yang nggak doyan tapi dia maksain buat makan, itu kan kelihatan juga ya. Kadang-kadang kita ngeliat kayaknya dia nggak doyan kali ya, kok makannya gitu. Nah itu ada beberapa yang akan melakukan hal itu. Jadi nggak semuanya artis, jangan dikira artis itu udah pasti bisa melakukan segala hal, nggak semuanya. Jadi ada yang nggak bisa, ada yang malah nggak banget deh gitu, mending nggak usah di makanan deh, mending dia yang lain aja. Mungkin di yang lain dia lebih menonjol, tapi di makanan kayaknya dia agak kurang deh. Tapi ada yang keren banget, ada yang keren banget, yang satu pasang itu keren banget. Iya, bener banget, Mbak. Dia pokoknya kalau kita lihat enak banget dia ya. Padahal cuma ayam goreng yang rasanya rasa ayam.
tapi ya itu bisa kelihatannya enak banget. Bener gak sih ayam goreng rasanya apa? Ayam kan. Iya, bener Mbak. Terus dia makan kayaknya enak banget ya, ayamnya kuning terus crunchy kayaknya. Keren. Ini sih. Ayo siapa mau tanya lagi? Put sambil nunggu pertanyaan yang lain mau tanya lagi dong. Iya. Gimana sih caranya kita untuk tetap konsisten gitu ya ataupun konstan merasakan enaknya makanan gitu ya. Ketika mungkin sudah menu kesekian ataupun sudah episode kesekian di hari yang sama gitu. Karena kan kita kadang dituntut untuk menyelesaikan 2 episode ataupun dua resto dalam satu hari gitu. Gimana caranya untuk tetap berekspresi dan juga mengungkapkannya dalam on cam tetap enak gitu. Itu sebenarnya Padahal udah enak banget gitu misalnya. sebenarnya sampai saat ini juga aku masih belajar itu ya. Gimana caranya biar tetap nggak kenyang. Kan nggak bisa, manusiawi loh. Makan terus kenyang. Nggak mungkin loh makan nggak kenyang gitu dalam jumlah yang banyak. Tapi gimana caranya? Itu. Akhirnya kita coba sedikit-sedikit melakukan hal ini trial error lah kalau bisa dibilang ya. Jadi nyobain dulu deh. Kayaknya untuk di liputan pertama makannya sedikit aja. Liputan kedua biar masih ada space di perutnya gitu. Nah strateginya sedikitnya itu kita ambil, kan kita harus melakukan itu berulang-ulang ya. Nah kita janjian sama si kameramennya nih, kita makan dulu aja ya. Makan dulu seperlunya. Udah, abis itu baru ngomong. Pas ngomong udah nggak makan lagi. Jadi cuman nunjukin aja, karena makannya kan udah tadi di depan gitu. Tapi sesuai kebutuhan sih kameramen juga. Kalau kita ngerasa udah kayaknya, udah deh, udah segitu aja, ya udah berhenti. Tapi kalau ternyata kita memang kenyang, kita bisa cari strateginya. Liputan yang keduanya, jangan makan dulu ya, proses dulu dilamain, stock shot dulu dilamain, sambil nunggu makanannya agak turun. Jadi makannya terakhir gitu. Udah mulai agak lapar lagi, makannya terakhir. Tapi itu juga dengan porsi yang sedikit aja, karena ada beberapa yang aku dapat info mungkin di beberapa televisi ataupun youtuber lain, ketika dia makan ternyata itu dikeluarin lagi gitu. Sebenarnya nggak salah ya mereka melakukan hal itu, karena itu bagian dari strategi kan. Nggak mungkin dong kenyang loh, manusiawi itu kenyang itu ya. Jadi ada yang habis makan ternyata dia dikeluarin lagi gitu, dibuang. Tapi pas show-nya dia makan dikeluarin lagi, dibuang. Kita mau bilang itu salah juga, kalau kita jadi dia, kalau kita ngerasain gitu satu hari harus 5, kan nggak mungkin ya. Misalnya kita masih 2 ya, kok kita masih 2, masih nampung lah, kita tinggal ngejarakin liputannya aja. Tapi kalau mungkin ada yang 5 dan melakukan hal itu, nggak bisa kita bilang salah juga gitu. Tapi sebaiknya jangan. Tapi mau disalahin juga gimana ya? Coba kalau kita di posisi dia gitu. Tapi sebaiknya sih jangan. Lebih baik kita tetap makan, tapi jumlahnya sedikit-sedikit aja, jangan terlalu berlebihan gitu. Kadang-kadang soalnya aku juga gini teman-teman, wah ini makanan kesukaan aku nih, udah nggak bisa direm, makan. Habis itu pas yang kedua, aduh kenyang banget, aduh nyesel. Taunya besokannya gitu lagi, pas makanan kesukaan, makan lagi, terkenyangan. Aduh nyesel nih, kalau kata kameramen gini, nyesel mulu, ntar dilakuin lagi, ya gitu. Nah, kita kadang-kadang kan nggak bisa ngontrol dari segi itunya sih, kalau udah ngeliat makanan kesukaan, atau pas mau liputan, aduh lapar banget nih, nungguin nanti makan masih lama, makan dulu. Ya udah nanti pas liputannya kekenyangan. Wah itu benar-benar salah deh. Itu terjadi. Tapi itu gue udah 2 kali apa 3 kali gitu kayak gitu. Itu terjadi, lapar kan, pengen makan, makan dulu dikit aja, nanti bisa kok, nanti juga lapar lagi. Pas bagian makan, ya Allah kenyang banget. Udah sampai begitu, udah tahan. Nah itu kesalahan sih. Jadi kita pinter-pinter aja makannya dikit. Kalau bisa sih jangan sampai dibuang ya, karena ada yang melakukan hal itu. Sayang ya makanan ya. Ada pertanyaan lagi. Makanya kadang-kadang gini, ada satu piring yang mungkin kita akan ngacak-ngacak doang ya, nggak dihabisin gitu, kayak setengah doang. Sisanya itu kan bakal nggak kemakan. Kadang aku strateginya gini nih teman-teman, pas di gambar pertama dibikin banyak gitu kan. Kita ambil stock shot dulu makanannya, banyak, penuh. Nanti pas mau adegan makan, kita kurangin dulu, dipisah. Jadi nggak kebuang. Kalau bekas kita kan mau ngasih orang kan
nggak mungkin. Jadi kita kurangin dulu setengah, simpan. Jadi pas adegan makannya emang udah setengah aja. Jadi nggak akan kebuang. Sayang juga tiap liputan kayak gitu terus kan buang-buang makanan. Sementara yang lain butuh makanan. Ini ada pertanyaan nih dari Bang Bagas. Gimana Bang Bagas? Mau ngomong langsung nggak? Atau dibacain aja? Bacain aja lah, bacain. Mumpung mau tanya tapi banyak suara mobil lewat nih. Jadi pertanyaan Bang Bagas itu katanya kadang-kadang ada liputan kuliner dari makanan yang nggak suka. Contohnya liputan kuliner sambal goreng, tapi hati seorang dari reporter kuliner sebenarnya nggak suka sama hati ayam. Ada sih yang kayak gitu Mbak Putih? Ada banyak. Kalau aku untungnya hampir semua makanan itu suka gitu, nggak ada yang nggak suka. Bahkan semuanya kalau bisa sih enak sih, nggak ada yang nggak enak. suka semua. Cuman tetap aja kayak ikan. Aku juga pernah liputan ikan, tapi nggak terlalu suka ikan. Tapi bagaimanapun caranya kita harus menunjukkan itu ke pemirsa gitu, bahwa gini loh, suka dengan tidak enak itu kan beda ya. Kita nggak suka, tapi di depan layar ya kita tetap harus mewakilkan penonton. Artinya kita tetap harus makan ikan. Tapi beda dengan nggak enak. Kalau ikannya enak ya udah kita bilang enak, mau nggak mau meskipun kita nggak suka dan ini enak ya udah kita bilang enak rasanya gini. Bukan terpaksa ya, karena kita profesional aja gitu. Kita bekerja dan kita mewakilkan penonton yang di rumah mungkin dia suka ikan. Kalau kita nggak makan, ya kasihan yang di rumah kan pengen tahu rasa ikannya gimana gitu. Jadi ya tetap harus dimakan ya nggak, Po? Lo nggak suka pedas gimana? Ya tetap kan. Harus profesional. Tetap harus dimakan. Apalagi kalau dapat episode cabai 1 kilo. Aduh. Oh enggak, sebenarnya ada hal yang lain yang lebih penting. Jadi gini, di makan receh ini, sepanjang aku makan receh, aku tuh sariawan hampir 2 minggu sekali. Sariawan. Setiap sariawan 3. Sini. Tapi penonton nggak pernah tahu kan aku sariawan. Gitu. Dan betapa itu pedihnya kalau lagi makan. Tahu yang martabak kemarin? Itu lagi sariawan banyak banget, nggak tahu 4, nggak tahu 5. Tapi kan penonton nggak perlu tahu gitu loh apa yang kita rasakan itu gitu, kecuali rasa makanan ya. Gitu. Jadi begitupun dengan suka nggak sukanya makanan itu, penonton nggak perlu tahu kita nggak suka itu. Tapi yang penonton tahu itu enak atau enggak. Sama kayak kemarin lagi sariawan nih. Masa nggak dimakan? Kan nggak mungkin ya, udah review makanan nggak dimakan. Terus masa bilang ke penonton, aduh aku sariawan nih, aku nggak bisa makan. Nggak mungkin juga gitu kan. Yang mereka butuhkan cuman, itu rasanya gimana, enak nggak? Jadi ada beberapa hal yang di belakang layar yang penonton nggak perlu tahu. Kita harus profesional dengan itu. Gitu. Apalagi pas sariawan, makan pedes berkuah, nikmat banget. Kalau kata penonton kelihatannya enak, pas makan, nahan perih itu bukan enak, tapi ekspresi pertamanya kan padahal lagi rasa perih gitu ya. Tapi kan akhirnya tetap penonton nggak tahu, dan penonton taunya itu enak, kepedesan dia ternyata, pedesan gitu, padahal sariawan gitu. Jadi ada hal-hal yang penonton nggak perlu tahu, tapi kita tetap harus melakukan itu gitu. Show must go on. Bener nggak? Keren. Oh, ada pertanyaan lagi. Oh ya, itu ada pertanyaan dari Mbak Handayani. Mbak Putih, makanan yang nggak bisa dilupain rasa enak banget dari daerah mana? Dari begitu dan sekian daerah yang dikunjungi gitu. Kalau nanya enak pasti inget. Kalau nanya nggak enak nggak inget. Jadi yang paling enak itu ada sop iga di Karawaci. Sop iganya itu enak banget bener-bener. Bagian iganya merah karena dia kasih rempah-rempah, bukan mentah ya. Nah, pas kita buka tuh bener-bener kayak plek aja. Nanti coba cari deh di YouTube. Ada tuh sop iga Pak D. Nah, itu yang paling enak. Nah, tapi sebelnya kita kalau kita udah nemu yang enak, kayak makanan-makanan lain tuh udah punya standarnya sendiri gitu loh. Kayak kita kalau udah makan iga Pak D, makan sop iga yang lain tuh kayak, biasa aja. Enggak, biasa aja gitu. Terus kayak sop kaki kambing Dudung Roxy kan ada tuh di Jakarta. Itu enak banget, kuahnya kuah susu. Abis itu nyobain sop kaki kambing yang lainnya kayak,
biasa aja nih, nggak seenak itu gitu. Karena kita udah nemu yang paling enak. Martabak yang kemarin, itu martabak sinar bulat. Itu enak banget, parah enaknya. Abis itu nggak ada lagi martabak yang enak selain itu. Udah martabak itu, terus sop kaki kambing sama sate. Ada sate konde tapi belum tayang. Aku baru liputan. Dia sate tenderloin, tapi dia dimarinasi dulu, dibumbuin dulu sampai ngeresep, terus baru dibakar sampai si dagingnya itu empuk banget. Nah itu udah paling enak, sate paling enak. Udah pokoknya kalau sate konde nanti tungguin aja tayangnya, dia belum tayang. Sih dari daerah. Cuman sayangnya karena kita belum keluar luar kota, jadi kita cuma bisa ngejangkau ibu kota dan sekitarnya. Kayak kalau untuk makanan nasional itu kan sebenarnya paling enak di daerah langsung ya. Kayak sate kelatak. Kemarin nyobain sate kelatak, tapi nggak seenak sate kelatak yang di Jogja. Kayak gitu. Kayaknya kalau kita udah bisa keluar kota, mungkin makanan-makanan itu yang lebih enak di daerahnya sendiri. Ada tips trik supaya penyampaian review makanannya jadi lebih menarik nggak? Kadang suka bingung milih kata-katanya gitu, Kak. Takut salah ngomong. Jadi bacain sendiri ya? Boleh, soalnya iya Put, boleh Put, pemilihan kata enak dan enak banget. Apa sih kata-kata gantinya kira-kira gitu? Nah, sebenarnya gini, enak dan enak banget itu kan setiap orang beda-beda ya, punya standar yang beda-beda. Bisa kita ganti dengan komposisinya mungkin, atau aromanya mungkin, atau si tekstur makanannya. Daging ini nih empuk banget, bagian tengahnya agak warna merah, jadi dia ternyata emang udah dibumbuin gitu, jadi makanya warnanya merah dan empuk banget, bukan karena terlalu mateng ya gitu. Atau kayak sebenarnya kalau mau jadi kata-kata pengganti bisa ada, wah ini kenikmatan yang hakiki, itu bisa mantul, mantep, lazis, ganti enak ya, misalnya lazis, terus atau bisa juga, wah ini dagingnya nggak tipu-tipu gitu, nggak kaleng-kaleng, nah, itu lebih menguatkan. Memang nggak harus selalu mendeskripsikan enak dan tidak enak ya, tapi kita lebih menguatkan si menunya itu aja gitu. Dagingnya nggak tipu-tipu, wah bumbunya ini nggak kaleng-kaleng, wah ini ternyata, wah ini kenikmatan yang hakiki nih namanya kalau makan daging sebanyak ini, makan keju sebanyak ini gitu. Nah, no debat juga bisa. Wah ini udah no debat, atau aduh lumer di mulut, kayak gitu-gitu bisa. Tapi sebenarnya untuk mensiasati yang lainnya itu bisa dikasih info tentang teksturnya, bahannya apa aja, terus dibandingkan dengan makanan yang lain. Misalnya kalau ini ayam goreng ini tuh enak banget dibandingkan ayam kalau dipanggang, kayaknya lebih keras kalau digoreng ini gitu. Atau ayam kampung sama ayam negeri, lagi makan ayam kampungnya ayam kampungnya empuk banget nih, padahal ayam kampung biasanya keras, kalau ini tuh empuk gitu. Banyak sih. Tapi memang belajar, sama aku juga masih belajar karena aku juga masih bingung. Kadang-kadang bosen sama kalimat itu aja ya. Iya, betul Mbak. Kadang kalau makanannya itu aja pasti udah bosan, pasti mau yang lain. Coba yang baru gitu. Gimana Bang? Masih ini enggak waktunya? Masih lama? Sampai jam 5 ya? Iya. Kalau liputan Teh Putih juga nih makan receh. Lagi nonton sekalian. Iya nih. Ada hari ini. Makanannya apa ya hari ini ya? Oh ini tahu bakso. Bakso ya. Tahu bakso Ungaran enak. Bakso. Wah itu mah the best itu mah. Tiga menit lagi ya Mbak, Bang, betul Mbak? Betul nggak sih? Satu pertanyaan kali, boleh. Ada pertanyaan lagi nggak? Mbak Ida mungkin? Cukup aja deh. Ada gaduh-gaduh ya di Samarinda. Kalau memang udah nggak ada, ya kita lanjut aja. Paling pas saya mah sambal gami Bontang. Ya sebenarnya nungguin banget sih kalau bisa keluar kota itu udah, wah pasti enak banget udah ngejajah semua makanan-makanan di luar kota itu. Tapi masih belum dan masih pandemi. Mungkin nanti Salatiga teh. Iya, Salatiga ada apaan ya?
Apa sih salah tiga itu? Apa ya? Sekalian riset ya. Apa sih tuh, Bang? Salah tiga itu apa? Ayam bukan ya? Ini tahu gembus bukan? Tahu gembos. Gembos. Apa ya salah tiga itu ya? Ini, aduh ya ampun, mendadak lupa lagi. Mendadak lupa. Kalau sama Rinda ada ini mie apa sih sama Rinda tuh mie kemarin mie apa ya namanya ya? Mie-mian. Ini teman-teman dari daerah mana aja ya? Baik teman-teman, Makassar. mungkin udah nggak ada yang ingin bertanya lagi. Gimana? Kalau memang udah nggak ada, saya mau baca ini poin-poin penting di sharing diskusi kita pada sore hari ini. Mumpung Iya, juga boleh. ini di bagian Indonesia Timur, khususnya saya di Kota Makassar udah mau maghrib soalnya. Iya, betul. Iya, jadi ada beberapa sih poin penting yang Mbak Putri ada sampaikan, terus saya juga udah catat. Yang pertama bahwa berita kuliner itu termasuk berita soft news, jadi lebih ke bawah santai gitu. Kemudian kuliner juga harus inovatif yang bisa benar-benar memanjakan lidah sehingga bisa menggugah rasa dari penonton. Kemudian menjadi daya tarik yang kuat untuk bisa mendatangkan wisatawan. Dan juga berita kuliner ini bisa penting untuk kita bahas, untuk kita tahu juga untuk menambah ilmu pengetahuan. Mungkin itu saja poin-poin penting yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila selama kegiatan mungkin ada salah kata atau salah kata. Jadi saya Mukhlas Adi Putra pamit undur diri dan terakhir saya serahin ke Bang Rifko. Oke, terima kasih Muklas. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Sekian simulasi untuk ngabuburitnya di ruang belajar. Karena kita sudah tes ternyata 1 jam ini bisa padat dan terbukti dari jumlah peserta yang memang semakin sedikit, kita jadi lebih berkualitas, jadi pertanyaannya juga lebih personal. Kemudian semua orang di sini juga menyimak dengan baik karena tadi melihat responnya di kolom chat juga. Teman-teman jangan lupa diisi kolom link evaluasinya untuk bisa mendapatkan e-certificate. Kemudian nanti hasil notulensinya akan kita upload di Instagram dan hasil recording videonya akan kita tayangkan di YouTube-nya Ruang Belajar Warga Plus 62. Gitu. Oke, sebelum kita closing kita akan foto bersama teman-teman. Jadi dinyalakan kameranya. Kemudian di-unmute, boleh. Oke. Foto di sini lah sambil nonton. Ini ada yang sinyalnya masih kurang lancar ya. Teh nonton. Nonton Tete nih. Ini udah tayang ya? Dia udah tayang. Sinyalnya nih. Oke teman-teman, boleh nyalakan semua kameranya, saya hitung mundur ya. Oke. Sambil promoin dulu sekalian. 1, 2, 3. Bentar. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Putih Nurul sebagai narasumber pada hari ini menjelaskan tentang Culinary News yang tentunya menjadi bagian dari jurnalisme juga. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Ditunggu e-certificate-nya dari panitia nanti dan sampai ketemu di diskusi 2 minggu lagi.